Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung kegiatan operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mendengar bersama firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 163 sampai dengan 165. Ayat ini berbicara memang tentang tauhid. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sharaf, dia memiliki makna mubalaghah karena ada tasydidnya, sehingga dia mengatakan sangat mengesahkan, sangat satu. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu tauhid secara keilmuan, tauhid itu adalah tentang bagaimana mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang dapat menyerupainya dengan makhluk, yang dapat menyamakannya dengan apa yang diciptakannya. Itulah berbicara tentang tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala sering kita dengar dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Atau bahkan yang sering kita baca di surah Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengerti tentang Allah, mengerti tentang tauhid, maka kita akan diajak untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah di dalam Al-Quran, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Sehingga tadi ketika dibaca surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering didefinisikan oleh para alim ulama. Semua ulama sepakat ketika mendefinisikan Allah, Allah itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Allah itu adalah salah satu dari nama Tuhan. Tuhan itu didefinisikan oleh seluruh para ulama adalah istighnau an kulli ma siwa wabtikaru ilaihi kullu ma siwa. Tidak berhajatnya dia kepada sesuatu apapun, tapi sesuatulah yang berhajat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tak pernah perlu kepada makhluknya, tapi makhluklah yang perlu kepada Allah. Allah tak pernah perlu kepada manusia, tapi manusialah yang perlu kepada Allah. Allah tidak pernah dikatakan pensiun jadi Tuhan kalau kita tidak sholat, tapi manusialah yang butuh dengan sholatnya sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kakinya bengkak ketika sholat tahajud, itu kan dalam riwayat. Ketika kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak karena sholat itu, Aisyah kan bertanya, ya Rasul, kenapa kau sholat sampai kakimu bengkak? Lalu kata Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura,
Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar bersyukur? Jadi kalau ditanya, kita sholat bukan karena Allah butuh dengan sholat kita, tapi kita sholat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan sebagai Tuhan, berarti kalau dia Tuhan, kita harus mengenal apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena ini dijelaskan di dalam Quran. Kita sebagai manusia, katakanlah Ustaz, apalah kerja Ustaz itu? Kita harus jelas. Karena biar supaya duduk pemahaman Ustaz itu apa gitu. Oh, Ustaz itu yang menyampaikan tausiah. Ustaz itu yang menceritakan tentang yang baik dan yang buruk. Ustaz itu yang menyampaikan wahyu kalam Allah. Itulah namanya Ustaz dan sebagainya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan, maka apa kerja Allah Subhanahu wa ta'ala? Supaya kita tenang. Karena kalau kita tidak pernah mengkaji apa kerjanya Allah, tidak akan pernah kita sampai pada posisi menimbulkan ketenangan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang kerjanya di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tepatnya di juz 3 itu ya, Allah di juz 3 Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum biillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kerja Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman Allah tersebut adalah yang pertama, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kerja Allah itu adalah memberikan ampunan kepada siapa yang dia kehendaki dan mengazab kepada siapa yang dia kehendaki. Itulah kerja Allah. Yang pertama, Pak. Setiap hari kita sebagai hambanya ini bakal mengalami apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita duduk di masjid nih, mendengarkan pengajian. Kita dengar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'a ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjim mabrur." Ini hadis Rasul ya. Rasul bilang, siapa yang berjalan ke masjid yang tujuannya tidak lain adalah untuk mempelajari yang baik atau mengajarkan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Ini artinya kalau pahala haji mabrur berarti adalah di sini ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diantara hadis Nabi mengatakan, ya Rasul, al-hajju mabrur itu apa? Haji mabrur itu apa ya Rasul? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, haji mabrur itu adalah orang at'imut ta'am, yang mau berbagi makanan kepada orang lain, lalu kemudian wahsinul khuluq, orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, orang yang berada di dalam masjid itu pasti berakhlak yang baik. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk belajar kebaikan. Kalau kita lihat hadis Nabi lagi, ada lagi yang lain. Nabi mengatakan, majtama'a qaumum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna illa nazala alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan mereka akan mendapatkan, akan diturunkan bagi mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dapat kasih sayang dari Allah. Wa khaffathumul malaikah, dapat doa dari malaikat. Lalu kemudian wa zakarahumullahu fi man indah, dan nama mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan wa ghasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah itu tak pernah lepas ceritanya adalah tentang ampunan Allah. Dapat rahmat Allah berarti dapat ampunan.
Didoakan malaikat selalu dimaknai oleh para ulama dengan maknanya kita dapat ampunan dari permohonan ampun dari malaikat untuk kita. Artinya malaikat memohon kepada Allah agar kita dapat ampunan. Ini kerja Allah. Hari ini kita di sini. Fayaghfiru liman yasha. Mungkin nggak setelah ini kita keluar wa yu'azzibu man yasha. Kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab ini maksudnya adalah dosa. Mungkin, sangat mungkin keluar awak dari sini, ya kan Pak? Tertengok awak lah sesuatu hal yang tak pantas untuk ditengok, yang haram ditengok, itu dosa. Keluarlah kita dari masjid ini, masih mungkin kita dapat pahala, mungkin kalau kita ingat kepada Allah, zikir dan sebagainya. Tapi mungkin nggak setelah keluar dari masjid ini kita menjadi orang yang berdosa? Mungkin. Ngapain Ustaz? Ya melihat hal-hal yang diharamkan atau menceritakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa wak ceritain aib orang, maka ini menjadi dosa. Jadi kerjanya Allah yang pertama dijelaskan adalah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Lalu apa lagi kerja Allah? Ini agar menimbulkan tauhid dalam kehidupan kita agar tenang. Jadi kalau kita dapat ampunan Allah, saham kita nih, bisa sholat, dapat ampunan Allah, maka iringi dengan syukur. Sholat rupanya isinya ampunan Allah Ustaz, kata Nabi. Iya. Nabi bilang innal abda idza qama yusalli ata bi dzunubihi ala ra'sihi fa kullama sajada tasaqqatat anhu. Seorang hamba itu, kata Rasul, apabila dia berdiri sholat, maka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa di atas kepalanya. Setiap kali dia sujud, maka berguguranlah dosa-dosanya. Maka orang yang sholat itu pantas dikatakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatlah kamu karena itu adalah mengingatku. Inna sholata li zikri. Sholat itu untuk mengingatku. Kenapa dibilang mengingat? Karena ketika kita sholat ingat kepada Allah, di situ dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi urgensi tauhid yang pertama, setelah kita kenal dengan pekerjaan Allah, hidup ini akan tenang. Buat baik awak, tahu awak ini dikerjakan, diperintah oleh Allah atau disuruh oleh Allah untuk melakukan kebaikan agar kita mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena kita tahu yang bisa menggerakkan kita, yang bisa mengizinkan kita melakukan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Allah lah yang menggerakkan sehingga kita bisa melakukannya. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak bisa kita lakukannya. Maka kita selalu mengatakan semoga kita dapat taufik, dapat hidayah dan taufik dari Allah. Itulah yang sering kita baca, wabillahi taufik wal hidayah, yang sering dibaca orang, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang kedua, apalagi kerja Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu dijelaskan di surah Ali Imran. Allah mengatakan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allah Tuhan yang memiliki kerajaan, yang mendatangkan kerajaan kepada seorang, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah cabut kerajaan itu, kekuasaan itu. Kuasaan itu miliknya Allah. Bisa nggak Allah cabut kekuasaan itu? Bisa. Nggak usah kita cerita terkait dengan hal-hal yang ada di negara inilah contohnya. Kita bicara yang cukup kecil aja, Pak. Kita punya kuasa diberikan oleh Allah? Punya. Pernah nggak kuasa kita itu dicabut oleh Allah? Pernah. Dan kita alami. Contoh, bapak dulu waktu punya anak masih kecil, punya kuasa bilang, nah sholat. Kalau nggak sholat, nggak kasih jajan. Contoh, nah sholat, nah kalau nggak sholat, ayah pukul. Itu anaknya masih kecil. Itu tu'til mulka. Dia dikasih kekuasaan oleh Allah. Begitu anak awak sudah umur 25 tahun, tidak bisa lagi orang bilang, nak sholat nak. Kalau nggak sholat ayah pukul. Kalau anaknya pemain silat, dia bilang, ayo ya main kita, katanya. Selesai, Pak. Itulah tandanya bahwa ada suatu saat kita diberi kekuasaan oleh Allah, ada dicabut kekuasaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya berumah tangga, Wak, dulu punya kuasa. Apa kuasa, Wak? Kata ibu-ibu itu. Begitu dulu berumah tangga,
Kalau mau keluar suami itu bilang, bang jangan keluar, awak takut sendiri di rumah. Masih bisa menahannya. Sudah tua awak, bang jangan keluar bang, takut awak di rumah. Mohon maaf, suami bilang, alah tenang aja kau, udah nggak ada lagi yang selera sama kau. Tenang aja kau di rumah ya, aman itu, aku keluar dulu sebentar. Kan gitu, Pak. Itulah tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ada kalanya Allah kasih kita kepemilikan, kekuatan, ada kalanya Allah cabut kekuatan itu. Contoh sederhana, hari ini saya dikasih oleh Allah kuasa pegang mic ini. Tidak ada di antara sini yang bisa pegang mic ini, cuman saya. Tapi tengok 2 jam ke depan, kuasa nggak saya pegang ini? Oh nggak bisa. Dah habis jam ceramah Ustadz, keluar. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kita, misalnya ini Bang Randy jadi ketua BKM. Apakah selamanya dia jadi? Enggak, saat ini dia punya kuasa. 5 tahun akan datang, apakah dia masih ketua BKM? Belum tentu. Ketika nggak punya ketua BKM, bisa dia ngadakan kajian ini? Oh enggak. Ada ketua yang ini. Maka itulah kita gambarkan ketika kita belajar ilmu tauhid, kita paham ada kalanya seorang itu dikasih kekuasaan oleh Allah, ada kalanya kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekuasaan selama-lamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi firman Allah yang dibacakan oleh qori kita, yang punya kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang ketiga, tadi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu kerja Allah pertama. Yang kedua, ini kerja Allah tiap hari kita tengok ini, Pak. Wa tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kita tengoklah. Setiap hari ada orang punya kuasa melakukan, ada kekuasaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, apalagi kerja Allah, biar kita tahu dalam kerjaan ilmu tauhid, buat kita tenang. Kerja Allah Subhanahu wa taala adalah wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Dia kehendaki dan Allah rendahkan siapa yang Dia kehendaki. Setiap hari kita tengok ini. Ada orang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita tengok ada. Ada orang yang hari ini dapat dimuliakan. Contohnya ustadz, bapak-bapak rotinya cuma 1, ustadz dikasih 3. Wa tu'izzu man tasya. Tapi ustadznya wa tuzillu man tasya juga dihinakan oleh Allah. Apa buktinya ustadz? Bapak dikasih roti 1 bisa makan sambil dengarkan ceramah, ustadznya tidak bisa makan, hina oleh Allah. Makan kau banyak tapi nggak boleh ambil banyak-banyak. Itu kan sama, Pak. Dulu awak makan, Pak, bebas saja, mulia awak, mau makan apa aja bebas. Begitu kena asam urat, begitu kena gula, mulailah dikurang-kurangi. Mau minum teh manis biasanya sehari 3 kali, ini sehari cuman 1 kali, itu pun gulanya dikurangi. Wa tuzillu man tasya. Maka kita harus paham ini dalam kehidupan. Kita buat tenang. Sakit awak ustadz, kenapa? Inilah ustadz musim hujan, itu lemah dibuat oleh Allah. Ada kalanya sehat, itulah yang kadang-kadang petentengan awak, hujan pun awak tembus, kasih Allah kuasa. Tapi ada kalanya nanti Allah cabut itu, pas hujan awak antam aja, rupanya imunitas awak turun, pulang ke rumah menggigil, demam awak sakit. Wa tuzillu man. Ini pelajaran tauhid. Maka orang yang mengerti tentang ilmu tauhid, ngerti tentang kerjanya Allah, dia paham. Ada kalanya dimuliakan oleh Allah, ada kalanya akan dihinakan oleh Allah. Kalau dia dihinakan oleh Allah, tidak perlu dia bersedih. Kenapa? Ketika dia kembali kepada Allah, Allah akan memuliakannya. Tapi ada kalanya orang yang dimuliakan oleh Allah bisa dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Saat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kita kisah Sa'labah? Itu masyhur tuh ceritanya, Pak. Dulunya dia mulia oleh Allah, rajin sholat, dekat dengan Nabi, walaupun susah dia rajin kali, dia luar biasa beribadah. Minta sama Nabi karena dia ganti pakaiannya, pakaian sholatnya bergantian dengan istrinya, mintalah dia supaya dikayakan. Begitu dikayakan, lupa dia sama Allah, diminta zakatnya pun marah dia. Akhirnya Allah hinakan dia. Ada kalanya kita dimuliakan oleh Allah, ada kalanya kita dihinakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita tengok ini, supaya tauhid itu muncul dalam diri kita.
Tengok hari ini Ustadz, ini contoh nih yo. Contoh ya Pak, biar yang paling gampang, saya nggak ngerti lingkungan sini. Contoh, dulu ada orang yang merasa mulia, dia ngejek-ngejek lapangan untuk acara Piala Dunia. Rupanya Allah datangkan, sombong luar biasa, Allah datangkan tim cek dari pipa, ternyata rumputnya ini yang cocok. Akhirnya dia waktu mulia, kemudian dijatuhkan oleh Allah. Itulah gambarannya. Tengok-tengoklah yang dalam kehidupan kita Pak. Ada kalanya dimuliakan, ada kalanya dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini susah kalau ketua BKM-nya orang politik, awak agak singgung-singgung juga sedikit jadinya. Nah gitu ya. Jadi ada kalanya dimuliakan, ada kalanya dihinakan. Maka kita ini nggak boleh sombong dalam kehidupan, nggak boleh. Kau hari ini dimuliakan oleh Allah, ingat nanti Allah jatuhkan kau. Maka ketika kita sedang sombong, sadar kita, astagfirullah. Jangan sombong itu diteruskan. Kenapa? Karena pasti akan dijatuhkan oleh Allah SWT. Kita yang sedang direndahkan oleh orang, sabar kita. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, Allah pasti akan memuliakan kita. Ini enak ini ngaji, kalau ngerti tentang gaya gini enak ya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Kalau yang jadi orang tua, jangan tukang marah-marahi anak. Mulia kau hari ini, ya ditakuti anakmu. Begitu anakmu besar, dihinakannya. Mau marah, wa Allah ayah katanya, minta duitnya aja sama aku. Rokok ayam tak terbeli ayah katanya, dihina wah. Waktu dulu dia besar, waktu dia kecil, awak bilang, nak beli ini, gak usah, belajar dari sana. Katanya. Padahal itu bisa dibelikan dan itu memang cocok untuk anak. Awak larang-larang. Dulu awalnya mulia, iyalah anak itu takut. Begitu anak itu udah besar, awak yang bergantung sama anak tadi. Begitu bergantung sama anak tadi mau minta, dia bilang, ayah minta kayak gitu. Enggak katanya, udah hina awak. Hati-hati kita nih, hati-hati. Kalau ngerti tentang karakternya, bagaimana kerjanya Allah, berarti bagaimana kerjanya Allah, kita harus dituntut untuk tengah-tengah. Kalau kita jadi orang mulia, ingat bagaimana Allah menuntun kita untuk tetap jadi orang mulia. Ikuti aturan Allah, jangan sampai kita jadi hina. Kalau kita hina, ikuti aturan Allah. Apa itu? Disuruh sabar, suruh nerimati. Nanti Allah pasti akan muliakan kita. Lalu kemudian apalagi kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Nah, ini artinya mengingatkan kepada kita tentang pergantian waktu. Pergantian waktu. Tidak ada yang selamanya sehat-sehat aja. Ada kalanya sakit. Tidak ada orang yang selamanya sakit aja. Ada kala sehat. Walaupun sehat nanti setelah sakit itu beragam, Pak. Ada yang sehat seperti normal kembali, ada yang sehat selama-lamanya. Apa itu? Meninggal. Itu sehat selama-lamanya. Kalau orang sehat sakit, sehat kembali seperti orang normal, ada kalanya sakit lagi. Tapi kalau orang sehat selamanya, itulah orang meninggal. Enggak akan ada sakit-sakitnya lagi. Takkan pernah dia perlu kepada dokter, takkan pernah dia datangin dokter dan minta resep obat. Tapi kalau dia sehat selama-lamanya, itulah dia meninggal. Nah, ini Allah gambarkan, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan siang ke dalam malam, Allah masukkan malam ke dalam siang. Makanya Nabi itu ngajarkan, zikir itu kan selalu ada. Ada zikir pagi, ada zikir siang, ada zikir saat sehat, ada zikir saat sakit. Sakit pun ada zikir diajarkan oleh Nabi. Kalau kita kaji hadis-hadis itu, ternyata sakit pun ada zikirnya. Awak berzikir saat sehat aja, tahu awak apa itu? Ya seperti siap sholat, baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, dan itu yang dianjurkan kan gitu kan. Saat sakit apalah gambaran supaya awak bertauhid kepada Allah. Ternyata Rasul sudah mengajarkan. Apa kata Rasul? Setiap orang sakit itu
Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang ingin menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya dahan dari pohon. Daun-daun itu dari pohon. Lalu kemudian sahabat pernah dengarnya sabda Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyuma muslim iza maroda iza qala fi maradihi, apabila dia mengucapkan di dalam sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marrat. Apabila dia sakit, dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Famata fi maradihi, lalu kemudian dia mati di saat dia sakit, zalika u'tiyalahu ajru syahid, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid. Itu yang contoh dipakai oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan selalu berdoa. Dia khalifah, berada posisi di Madinah. Dia doanya, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan mati syahid. Sahabatnya dengar, mustahil kau mati syahid kalau kau ada di sini. Kalau kau mau mati syahid, Umar, pergi kau ke medan perang sana, ikut. Nah, itu baru mati syahid. Lah karena dia pemimpin, tak mungkin ditinggalkannya. Ya di sini. Tapi tetap aja dia berdoa. Begitu dia di siap sholat, kan dia ditikam itu. Di saat dia sakit, yang dia baca itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kata para sahabat, Umar matinya adalah mati syahid. Kenapa para sahabat menyatakan bahwa Umar matinya mati syahid? Seperti orang mati syahid, walaupun dia tetap dimandikan seperti orang mati syahid. Kenapa? Karena hadis ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marrah. Wa iza buri'a faqad ghufira jami'a dzunubi, dan andai kata sembuh dia dari penyakitnya, kata Nabi, dihapuskan segala dosa-dosanya. Itu zikir yang pertama kalau kita sakit, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang mana yang sakit dipegang. Ini Ustadz sakit apa aja? Ini ada mak usil, Bu. Yang tahu bawa sakit fisik, ya saya bilang supaya jangan ribut kali, sakit kantung pun bisa. La ilaha illa anta subhanaka ini zalimin. Tidak ada Tuhan selain Kau, maksudnya Kau sungguh aku bagian dari orang zalim. Kenapa? Karena orang kalau nggak ada duitnya, jangan-jangan tanda dia zalim. Apa buktinya? Apa yang ditengok semua mau dibeli, habis duitnya, zalim dia. Harusnya kan kalau punya duit diukurlah seberapa kebutuhan kita, disedekahkan. Nah, nanti pahamlah kita, Allah akan datangkan rezeki untuk kita. Tapi kalau kita boros, zalim, nah habis duit awal. Kan logikanya seperti itu. Oke. Baik. Lalu kemudian zikir apa yang kedua kalau kita sakit? Yang diajarkan dalam hadis Nabi, membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Jadi kata Nabi, mangqala bi maradihi, mangqala surah, mangqala qul huwallahu ahad fi maradihi allazi yamutu fihi mi'ata marrat. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali lalu kemudian membawanya kepada kematian, lam yuftan fi qabrihi, dia enggak dapat fitnah kubur. Wa amana min dabghatil qab, dia akan selamat dari himpitan kubur. Lalu kemudian dia wahamalat ul malaikatu bi ajnihatiha hatta yujidunahu minas sirati ilal jannah. Dia akan ketika meniti siratul mustaqim ditolong lewat sayapnya mereka. Nah, kalau untuk hadis yang kedua ini masih khilafiyah ulama. Ada yang bilang hadisnya bisa dipakai sebagai amal, ada yang bilang nggak bisa dipakai. Intinya kalau diamalkan dia berdasarkan cerita hadis tadi, ya, riwayat hadis tadi, dia selamat dari fitnah kubur, selamat dari himpitan kubur. Kalau nanti melintas di siratal mustaqim ditolong dengan sayap malaikat. Tapi kalau yang tadi ketika sakit baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali, semua ulama mengatakan hadis itu sahih, bisa dipakai jadi amal. Jangan sakit, Pak. Semua kita pernah sakit. Mau sakit berat, sakit ringan, diamalkan saja ini. Termasuk tadi saya bilang kalau sakit kantong pun diamalkan aja. Insya Allah kalau udah sadar awak buat zolim, datang itu rezekinya. Tapi kalau nggak sadar awak buat zolim, ya nggak datang itu rezekinya. Kadang-kadang kan kita nih ketika dikasih rezeki sama Allah, belum tentu menjadi orang adil.
Bisa jadi kita menjadi orang yang zolim. Nah, lalu kemudian apa lagi kerja Allah? Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, lalu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Artinya hidup dan mematikan itu kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Hamka, Profesor Hamka dalam tafsir Hamkanya itu, tafsirnya itu, beliau mengatakan termasuk wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, itu dimaknakan tak selamanya ayahnya dokter, anaknya dokter. Tak selamanya ayahnya presiden, anaknya presiden. Ada orang ayahnya cuma pedagang biasa, tapi anaknya ustadz. Ada ustadz, anaknya tidak jadi ustadz. Itu kecil. Kata Hamka, itulah maksud daripada wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Terakhir, apa kerjanya Allah? Udah habis waktu belum? Dan apa kerjanya Allah? Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini kita tengok nih, kalau belajar ilmu tauhid kita, tidak perlu kita heboh dengan rezeki orang. Kenapa? Karena rezeki itu Allah yang ngasih. Tidak usah pala ditiru-tiru lagi bagaimana orang melakukan. Kenapa? Karena yang menghadirkan rezeki adalah Allah. Awak menengok orang nih, Syanu kayak gini kaya dia ya. Pertanyaannya, apakah misalnya dokter itu kaya ya? Pertanyaannya, apakah setiap dokter kaya? Enggak juga. Awak tengok adanya dokter tak kaya. Awak tengok sekarang ustadz kaya pakai mobil. Apakah semua ustadz kaya pakai mobil? Enggak juga. Awak tengok politikus itu paten banyak rezekinya. Enggak juga. Awak tengok, kenapa? Karena watarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka tidak boleh kita iri dengan rezeki orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Maka sering dikatakan sama orang, anak kembar pun rezekinya beda. Kenapa? Karena watarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, jadi kalau mau dilihat itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 26 dan 27 terkait dengan kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kerja Allah adalah memberikan ampunan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan dosa atau azab kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu kerja Allah tiap hari. Maka kalau awak nonton berita, tidak usah pala sampai emosi, tengok aja, oh berarti Allah sedang berikan dosa sama dia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Oh, awak tengok dia melakukan kebaikan, alhamdulillah, semoga Allah tetap menetapkannya menjadi orang baik. Yang kedua, apa lagi kerja Allah? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Awak tengok orang punya kemampuan, kekuatan, katakan semoga Allah menjadikan dia orang yang adil. Saat dia dijatuhkan oleh Allah, diangkat kepemilikannya, katakan semoga dia sabar terhadap ujian yang dihadirkan oleh Allah. Lalu kemudian apa lagi kerja Allah tadi? Watu izzu man tasya, watu zillu man tasya. Kalau ada orang mulia, ya sering kita tengok ketua kata orang kan gitu, contoh orang Medan. Ketua kata orang. Katakan semoga Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan dia rezeki karena setiap ketua kena limpul. Kan gitu. Watu zillu man tasya, dihinakan oleh Allah. Payah kawan nih, payah nih, susah, hati-hati. Doakan semoga rezekinya banyak. Kenapa? Yang susah bisa diangkat oleh Allah, dimuliakan. Lalu kemudian apa lagi kerja Allah Subhanahu wa taala? Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Pergantian waktu itu kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sehat-sehat saja. Lalu kemudian apa lagi? Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dia berbeda dengan
alur orang tuanya, maka katakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ketika dia dapat rezeki yang banyak yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka katakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntunnya menjadi orang yang baik dan benar. Kenapa? Karena ketika dikasih rezeki yang banyak, potensi manusia dua. Bisa jadi jalan dia jadi taat, bisa jadi jalan dia orang yang zolim. Nah, kalau orang pasaran di luar sana, dia bisa bilang inilah nanti orang yang dapat semacam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia dalam kondisi susah nanti dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita belajar ilmu tauhid, yang paling penting supaya urgensi ilmu tauhid dalam kehidupan kita, karena bicara tauhid adalah tentang bicaranya Allah. Pahami Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Dia tidak berhajat kepada sesuatu apapun, sesuatulah yang berhajat kepadanya. Allah tidak pernah perlu kepada sedekah, pahala, tidak perlu kepada sedekah, tidak pernah perlu kepada solat, tidak pernah berhajat kepada puasa kita. Tapi kitalah yang berhajat kepada Allah lewat puasa, lewat sedekah, lewat zakat, lewat solat yang kita lakukan. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Lalu kemudian pelajarilah tadi tentang kerjanya Allah. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, kita tenang-tenang aja Pak. Insya Allah hidup kita tenang. Oh, belum sempat ceritanya jauh rupanya ya. Ya, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Ternyata sudah masuk. Nanti lain waktu kita bisa diskusi kembali terkait dengan kerjanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.